Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini, anak-anakku semuanya kelas 6 ya yang Pak Guru banggakan, dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi di pembelajaran yaitu bab makanan halal dan haram. Nah, kalian sudah tahu ya makanan halal dan haram, tentunya mungkin ada yang sempat membaca atau melihat daripada bahan ajar yang ada gitu ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu dengan doa yaitu mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, semoga dengan doa tadi bisa menambah kelancaran yaitu pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk yang pertama kita semuanya sudah tahu yaitu lihat di peta konsep ya, yaitu makanan halal nanti akan dibahas. Yang pertama arti makanan halal, hukum makanan halal, macam makanan halal, dan juga membiasakan makanan halal. Kemudian hikmah mengkonsumsi makanan halal, dan di makanan haramnya yaitu ada arti makanan haram, kemudian hukum makanan haram, macam makanan haram, dan juga menjauhi makanan haram, dan akibat mengkonsumsi makanan daripada haram. Baiklah, siswa-siswi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih pengertian daripada makanan halal? Yaitu makanan halal diartikan sebagai segala suatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Kemudian hukum makanan halal yaitu bahasanya semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya. Ini terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurlah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kemudian macam daripada makanan halal. Yang pertama dari segi zatnya, yaitu makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran, hadis ijma, dan qiyas ulama, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia dan tidak merusak daripada badan, akal maupun jiwa kita. Nah, kemudian tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Nah, kemudian yang kedua adalah dilihat dari cara memperolehnya, yaitu bukan dari hasil yang diharamkan seperti mencuri. Kemudian yang ketiga, halal cara memprosesnya, yaitu diproses dengan bahan baku yang halal. Yaitu kemudian yang keempat yaitu hal cara menyajikannya, mengantarnya, dan menyimpannya ya. Makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai semua rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan yang baik dan halal, yaitu seperti padi, jagung, sagu, dan lain sebagainya. Semua makanan yang berasal dari laut, air, kemudian semua binatang yang ternak seperti ayam itik, kemudian hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Kemudian terakhir, semua binatang yang hidup di air, ya seperti laut maupun air tawar. Hikmah mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Kemudian supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa api neraka, seperti hadis bahwasanya sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Kemudian terakhir, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Nah, siswa-siswiku sudah paham ya? Tentunya mungkin ada sesuatu yang ditanyakan, nanti mungkin setelah pembelajaran atau setelah media ajar ini kami sampaikan. Yang jelas intinya adalah sebagai seorang muslim kita harus yaitu memakan makanan yang hanya diperbolehkan menurut syariat Islam atau diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menurut Rasulullah SAW. Kemudian bahasan yang kedua adalah makanan haram. Apa sih makanan haram? Makanan haram yaitu sesuatu benda yang haram untuk dikonsumsi manusia, terutama umat Islam, dan apabila telah dikonsumsinya maka ia berdosa. Kemudian siswa-siswiku semuanya, macam makanan haram ini yaitu yang pertama makanan haram dari yaitu haram ini, maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram, ditinjau dari sifat bendanya seperti daging, babi, dan bangkai. Haram dari sifatnya ini ada beberapa, yaitu hewan, yaitu haram dari hewan ini misalnya ulat, buaya, babi, anjing gitu ya. Kemudian dari tumbuhan seperti ganja, kecubung, kemudian benda yang dari perut ya misalkan timah, logam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah haram sababi. Sebetulnya makanan ini awalnya halal, tapi karena
pengolahannya atau dari segi yang lainnya itu menjadikan haram seperti minyak babi, makai minyak babi, maka ya makanan ini menjadi haram ya, seperti itu ya. Kemudian haram sababi juga dapat ditinjau dari segi hasil usaha yang ada. Yang pertama yaitu makanan haram yang diperoleh dari usaha yang zalim, korupsi, menipu, merampok dan lain sebagainya. Makanan haram yang diperolehkan dari hasil judi, undian haram, taruhan dan lain sebagainya. Kemudian hasil haram dari penjualan makanan haram seperti menjual daging babi, kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan. Kemudian hasil haram dan membungakan uang atau riba yaitu menggandakan uang hasil penggandaan uang hukumnya haram. Makanan yang haram dimiliki ciri-cirinya antara lain yaitu terdapat dalil untuk melarang untuk dimakan, kemudian kotor, menjijikkan, mendatangkan mudarat dan berbahaya bagi tubuh dan kesehatan. Kemudian makanan yang mengandung racun, makanan yang dapat memabukkan dan disembelih tanpa menyebut daripada Allah dan untuk tujuan tertentu, misalkan untuk sajian atau sesembahan yang lainnya. Kemudian jenis makanan yang diharamkan oleh Allah antara lain yaitu bangkai binatang kecuali binatang belalang gitu ya. Kemudian darah dari binatang halal maupun haram meskipun sudah dimasak seperti saren, didih, dan daging hati dan lain sebagainya. Kemudian makanan yang buruk, menjijikan atau najis seperti kecoa, daging babi termasuk di dalamnya kulit, tulang dan semua bagian dari hewan tersebut. Kemudian binatang yang disembelih tidak atas nama Allah dan makanan yang membahayakan. Nah, kita sebagai umat Islam hendaknya menjauhi makanan haram agar terhindar. Maka ada tip-tipnya. Yang pertama, tanamkan dalam diri dan sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan tersebut. Hendaklah makanan haram itu atau makanan yang diharamkan itu paham ya, kita paham dulu. Kemudian jika ragu, oh makanan ini halal atau haram ya, maka kita bertanya kepada ulama atau orang yang fakih di bidangnya. Kemudian bahwa makanan yang haram termasuk, oh ternyata bisa merusak jiwa dan tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah menjauhi pergaulan yang menuju makanan haram. Yang terakhir, akibat mengkonsumsi makanan haram. Yang pertama adalah makanan haram ini tentunya bisa merusak kesehatan kita. Kemudian doa kita tidak dikabulkan karena makanan haram menghalangi terijabahnya daripada doa itu sendiri. Nah, kemudian merusak amal-amal soleh kita. Jadi akibat makanan yang haram menyebabkan amal-amal ibadah tidak diterima atau tidak berpahala, hina dan rendah. Kemudian yang terakhir menyebabkan keturunan kita rusak. Nah, begitulah anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 6, sebagai bahan refleksi atau sebagai bahan daripada nanti tugas ya di rumah atau tugas nanti di pembelajaran. Coba kalian sebutkan macam-macam makanan halal ataupun dan haram di sekitar kalian, menyebutkan 10. Kemudian yang selanjutnya adalah bila ada makanan-makanan yang mutasabiat, maka bagaimana sikap kita? Ya, apakah dan bagaimana langkah kita? Bisa didiskusikan dengan teman dan juga bisa disampaikan lewat presentasi nanti ketika pembelajaran atau di pertemuan berikutnya. Siap ya? Semangat selalu, tetap jaga kesehatan, jaga diri kita dan juga jaga untuk selalu mencoba untuk menjadikan makanan kita itu makanan yang halal terus gitu ya. Jadi berusaha untuk menghindari makanan yang haram. Baiklah. Marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul masjid, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Yusuf undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.